Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Apoteker Himiatul Hidayah M.Farm sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziza dari FM22D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis protein pada bekatul beras ketan hitam. Bekatul atau bran adalah lapisan luar beras yang berwarna krem atau coklat muda yang merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi, di mana sekitar 60-65% berupa beras dan 8-12% berupa dedak padi. Komoditas ini yang dikenal juga sebagai dedak padi dihasilkan setelah penyaringan dan pemisahan dari sekam. Meskipun saat ini dedak padi lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kandungan nutrisinya yang melimpah menjadikannya sebagai bahan baku potensial untuk pengembangan industri pangan. Salah satu jenis beras lokal yang memiliki kandungan pigmen tertinggi dibandingkan beras putih atau beras pewarna lainnya adalah ketan hitam. Bekatul dari ketan hitam tidak hanya kaya akan kandungan gizi, tetapi juga memiliki komponen bioaktif yang cukup tinggi, termasuk protein. Oleh karena itu, analisis kadar protein dalam bekatul menjadi penting untuk mengetahui nilai gizinya dan mendukung pengembangannya sebagai bahan baku pangan dan kesehatan. Metode kejal Dehel yang digunakan untuk menentukan kadar nitrogen total merupakan metode standar untuk mengukur kadar protein dalam bekatul. Selanjutnya yaitu kandungan. Bekatul beras ketan hitam mengandung berbagai nutrisi penting termasuk vitamin B, terutama vitamin B1 atau tiamin yang berperan dalam metabolisme energi. Nilai gizi bekatul ini cukup signifikan dengan kandungan protein berkisar antara 13,11 sampai 17,19%, lemak 2,52 sampai 5,05%, karbohidrat 67,58 sampai 72,74% dan serat kasar sekitar 370,91 sampai 387,3 kalori. Selain itu, bekatul beras ketan hitam juga mengandung senyawa bioaktif yang memiliki manfaat kesehatan seperti tokoferol, tokotrienol, orizanols, vitamin B kompleks, serta senyawa fenolik. Protein yang terdapat dalam bekatul ini mengandung asam amino esensial yang tinggi yang setara dengan kualitas protein pada kacang kedelai. Oleh karena itu, analisis kandungan protein dalam bekatul beras ketan hitam sangat penting untuk memahami potensi gizi dan bioaktivitasnya, serta untuk mendukung pengembangannya sebagai bahan baku pangan yang bernilai tinggi dalam industri kesehatan dan makanan. Selanjutnya ada manfaat. Bekatul beras ketan hitam memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan berkat kandungan komponen bioaktif dan serat pangan yang menjadikannya sumber pangan fungsional. Kaya akan antioksidan, bekatul berperan sebagai penyeimbang radikal bebas dalam tubuh yang dapat membantu mencegah kerusakan sel dan memperlambat proses penuaan. Selain itu, bekatul dari beras ketan hitam juga menawarkan berbagai keuntungan kesehatan lainnya, seperti kandungan serat tinggi yang mendukung kesehatan pencernaan dan meningkatkan sistem imun. Bekatul ini juga mengandung berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan yang berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit degeneratif, seperti kanker, penyakit jantung, hepatitis, dan gagal ginjal. Dengan manfaat-manfaat tersebut, bekatul beras ketan hitam menunjukkan potensi besar sebagai bahan pangan yang tidak hanya bergizi tetapi juga dapat mendukung kesehatan secara menyeluruh. Metode yang digunakan adalah metode kejal Dehel. Metode kejal Dehel adalah metode yang digunakan untuk mengukur kadar protein total dengan menghitung kandungan nitrogen atau N%. Dalam sampel, proses ini dilakukan melalui 3 tahap utama yaitu dekstruksi, destilasi, dan titrasi. Dalam tahap dekstruksi, nitrogen dalam protein dibebaskan sebagai amonia dengan menggunakan asam sulfat pekat dan pemanasan. Amonia yang terbentuk kemudian diikat oleh asam sulfat pekat untuk membentuk amonium sulfat. Selanjutnya, dalam proses destilasi, amonium sulfat diubah kembali menjadi amonia dengan reaksi menggunakan natrium hidroksida atau NaOH. Dan amonia ini diikat oleh asam borat untuk membentuk kompleks amonium borat. Kompleks ini kemudian dititrasi dengan larutan HCl. Dari hasil memberikan informasi yang akurat mengenai kadar protein dalam sampel seperti bekatul beras ketan hitam. Metode kejal Dehel dikenal karena tingkat akurasi dan spesifikasinya yang tinggi, sehingga sangat berguna dalam menilai kualitas gizi bekatul dan potensi penggunaannya dalam industri pangan. Hasil yang didapatkan adalah
Dalam beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis kadar protein dalam bekatul beras ketan hitam menggunakan metode Kjeldahl. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kandungan protein dalam bekatul beras ketan hitam serta menggali potensi gizi yang dimilikinya. Dengan mengetahui kandungan protein yang ada, diharapkan bekatul beras ketan hitam dapat dimanfaatkan lebih optimal sebagai bahan baku dalam berbagai industri, terutama industri pangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai gizi bekatul beras ketan hitam dan membuka peluang aplikasinya dalam pengembangan produk pangan sehat. Temuan-temuan ini juga diharapkan dapat mendorong pemanfaatan bekatul beras ketan hitam sebagai bahan pangan yang bernilai tinggi, memberikan alternatif baru yang lebih bergizi, dan mendukung keberagaman produk pangan sehat yang lebih terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut penelitian yang dilakukan oleh Tuan Kota et al. 2015. Tepung ketan hitam memiliki kandungan protein tertinggi di antara beberapa jenis tepung lainnya, yaitu sebesar 7,649%. Tepung beras putih menyusul dengan kandungan protein sebesar 7,593%, sementara tepung sagu memiliki kandungan protein terendah yaitu hanya 0,82%. Perbedaan kandungan protein ini disebabkan oleh asal bahan baku yang digunakan. Ketan hitam dan beras putih yang termasuk dalam kelompok Cerealia secara alami memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan sagu, yang berasal dari batang pohon dan memiliki komposisi gizi yang berbeda. Temuan ini menegaskan bahwa bahan baku Cerealia seperti ketan hitam dan beras putih lebih kaya akan protein, menjadikannya sumber yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan gizi terutama protein. Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Avinas dan Sharma 2023 menunjukkan bahwa dedak beras hitam memiliki kandungan protein kasar yang lebih tinggi, yaitu berkisar antara 18,02% hingga 21,01% jika dibandingkan dengan dedak beras merah dan beras non-pigmented. Selain itu, dedak beras hitam juga mengandung asam amino esensial yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh manusia. Temuan ini menegaskan bahwa dedak beras hitam tidak hanya kaya akan protein, tetapi juga memiliki nilai gizi yang tinggi berkat kandungan asam amino esensialnya, menjadikannya sumber yang potensial untuk meningkatkan kualitas gizi dalam makanan. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Rini et al. 2019 menemukan adanya perbedaan signifikan dalam kadar protein antara ketan hitam kontrol dan olahan. Kadar protein tertinggi pada ketan hitam olahan mencapai 9,45% yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya hubungan negatif antara kadar air dan kadar protein yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar air dalam ketan hitam, semakin rendah kadar protein yang terkandung di dalamnya. Temuan ini memberikan wawasan penting mengenai pengaruh proses pengolahan terhadap kandungan protein pada ketan hitam, serta pentingnya pengendalian kadar air untuk memaksimalkan kandungan protein dalam produk olahan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Mustafa et al. 2024 juga melaporkan kadar protein pada berbagai jenis beras, yaitu beras putih sebesar 1,52%, beras hitam 1,81%, dan ketan hitam 1,44%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dedak beras ketan hitam memiliki kadar protein terendah di antara ketiga jenis beras tersebut. Hal ini disebabkan oleh kandungan amilopektin yang sangat tinggi pada ketan hitam, yaitu mencapai 70,24%. Kandungan amilopektin yang tinggi dalam ketan hitam mempengaruhi komposisi gizi, khususnya kadar protein yang lebih rendah dibandingkan dengan beras hitam dan beras putih. Temuan ini menyoroti pentingnya memahami perbedaan kandungan gizi pada berbagai jenis beras dan dedaknya, yang dapat mempengaruhi pemanfaatan bahan-bahan ini dalam industri pangan. Didapatkan kesimpulan yaitu bekatul beras ketan hitam memiliki kandungan gizi yang sangat potensial dengan kadar protein yang cukup tinggi dan berbagai komponen bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Bekatul ini mengandung vitamin B, asam amino esensial, dan senyawa bioaktif seperti tokoferol, tokotrienol, oryzanols, serta senyawa fenolik yang menjadikannya sumber pangan fungsional yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Selain itu, kandungan serat yang tinggi pada bekatul beras ketan hitam juga mendukung kesehatan pencernaan dan sistem imun, serta berperan dalam mencegah berbagai penyakit degeneratif. Metode Kjeldahl yang digunakan untuk mengukur kadar protein total terbukti akurat dalam menentukan kandungan nitrogen dalam bekatul, sehingga memberikan data yang valid mengenai kadar protein dalam bahan pangan ini. Berbagai penelitian yang telah dilakukan semakin memperkuat pemahaman tentang potensi bekatul beras ketan hitam dalam pengembangan produk pangan sehat.
Dengan manfaat kesehatan yang signifikan dan kandungan gizi yang tinggi, bekatul beras ketan hitam menunjukkan potensi besar untuk memanfaatkan lebih lanjut dalam industri pangan sebagai bahan baku yang bernilai tinggi dan mendukung keberagaman produk pangan sehat. Berikut adalah referensi yang digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.